Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karendem malempang. Hadir Katarino bacuramin kasaruga basengat kajibata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana Kodim 1014 Pangkalan Bun, yang kali ini akan membahas nih hal-hal menarik, yaitu tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, yaitu Bapak Letkol Infantri Makin Esot MIP. Selamat datang Komandan di podcast Kodim 1014 Pangkalan Bun. Bagaimana Komandan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik biasanya. Alhamdulillah ya Komandan. Mohon izin Komandan, alangkah baiknya seperti pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Komandan. Nama saya Makin Kakak dengan Kolonel Infantri, jabatan sebagai Dandim 1014 Pangkalan Bun. Nah teman-teman, Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun ini adalah komandan satuan yang membawahi dua wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan wilayah Sukamara. Benar ya Komandan? Nah Komandan, untuk para penonton podcast kali ini mungkin belum tahu nih apa saja persyaratan untuk bisa menjadi TNI Angkatan Darat. Mungkin ada persyaratan khusus atau tip khusus nih bagi para calon peserta yang ingin mendaftarkan diri Komandan. Baiklah, BPK pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada adik-adik yang berminat dan ingin mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan sebagai wujud untuk nanti tes, yaitu diantaranya pertama persyaratan umum. Jadi persyaratan umum ini mencakup tentang pertama itu warga negara Indonesia, yang kedua tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menganut salah satu dari 6 agama yang resmi yang diakui oleh pemerintah dan negara Indonesia. Yang ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan oleh kepolisian, jadi berkelakuan baik gitu. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani tentunya, tidak berkacamata. Terus yang ketujuh, tidak sedang kehilangan hak milik prajurit berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini sebagai tahanan ya karena perbuatan kriminal atau kejahatan lainnya. Nah, ini beberapa persyaratan tambahan yang harus dilengkapi, yaitu harus ada surat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, tentunya ini kita prajurit anak-anak yang daftar itu harus diizinkan oleh orang tuanya. Yang kedua, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan dan telah diproses atau dicapil. Jadi tidak sembarang orang meminta tanda tangan izinnya, karena selama kegiatan apabila lulus, nah kegiatan ini mengandung risiko fisik ataupun lainnya, jadi harus ada yang bertanggung jawab di keluarganya. Yang ketiga, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud, distrik, kota, atau kabupaten. Jadi bisa saja karena keluarga mungkin dari sekolah di luar negeri, dia ingin mendaftar tentara, tidak apa-apa, yang penting ijazahnya dia mendapat pengesahan dari Dikbud kota atau kabupaten setempat. Yang keempat, tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat. Harus disertai surat keterangan dari ketua adat. Jadi ini syarat khusus dari adat ini, mungkin karena ada hukum adat yang mengharuskan bertato, tapi itu pun harus bersurat keterangan resmi. Yang kelima, bersedia mematuhi peraturan bebas KKR baik langsung maupun tidak langsung. Nah, selama inilah kadang-kadang banyak yang menilai pada saat masuk prajurit TNI Angkatan Darat ini ada yang bayar atau dipungut biaya, padahal bebas pungutan biaya atau gratis. Yang keenam, wajib memiliki kartu Badan Negara Jaminan Sosial, kartu Indonesia Sehat Aktif, karena nanti ini berkaitan dengan pada saat pelaksanaan kegiatan selama pendidikan.
Nah, yang lainnya, beberapa persyaratan lainnya itu yaitu pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI Polri atau PNS TNI. Nah, karena kalau udah jadi TNI daftar lagi ya berarti kan dia tidak berkelakuan baik, udah jadi tentara atau PNS keluar. Nah, yang kedua, berijazah minimal SMA atau SMK baik negeri ataupun swasta. Berlaku ijazah paket C. Jadi bagi adik-adik yang melaksanakan pendidikan paket C ya di bapak bisa berdaftar. Nah, lanjut lagi persyaratan lainnya itu belum pernah menikah dan tidak hidup menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun atau selesai dikma. Nah, ini sangat penting. Dan sampai mengaku bujangan pada saat mendaftar, ternyata pada saat pendidikan dia udah punya suami istri. Nah, itu nanti tidak boleh. Nanti ada pengecekan pada saat pendaftaran. Jadi nanti ada aturan tentang idealisme antara tinggi badan dan berat badan. Untuk berikutnya itu bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP minimal selama 10 tahun. Ya, jadi anak-adik yang mau mendaftar ini nanti akan diberikan surat pernyataan selama pendidikan pertama lulus itu 10 tahun harus mampu dan melaksanakan dengan baik. Yang keenam, bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi ini tidak ada pilih-pilihan. Kalau cocoknya nanti hasil psikotes itu di kecabangan apa ya udah ikuti, karena secara psikologis dia cocok kecabangan itu. Dan pada saat akhirnya pendidikan akan ditempatkan di mana di Indonesia, apakah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ya, itu harus siap karena itu semuanya adalah wilayah NKRI dan harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, litbes dan psikologi. Itulah beberapa materi yang akan dilaksanakan oleh adik-adik yang akan mendaftar, itu materinya. Untuk persyaratan administrasi yang perlu disiapkan, ini penting dicatat ya, surat permohonan online. Jadi sekarang daftar sudah mulai online, jadi adik-adik bisa memonitor lewat media online itu. Angkatan Darat. Terus surat permohonan menjadi prajurit dengan tulis tangan, gitu. Supaya meyakini bahwa itu tidak ada paksaan dari orang tua atau dari pihak lainnya. Akte kelahiran juga tentunya harus lengkapi, KTP calon dan orang tua atau wali ya harus lengkapi juga. Ada fotokopi kartu keluarga. Nah, tentu ini identitas bahwa prajurit masyarakat yang akan mendaftar prajurit itu ya ada dalam suatu keluarga tertentu. Ada ijazah dan SKHUN, SD, SMP dan SMA tentunya. Terus rapot terakhir. Nah, rapot terakhir juga perlu dilengkapi. Makanya adik-adik jangan sampai pada saat lulus ya rapotnya tidak diambil. Terus akte kematian orang tua apabila orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau nggak ada ya tidak perlu. Akte cerai apabila orang tua cerai. Jadi bagi anak-anak adik-adik semuanya yang orang tuanya meninggal cerai bisa motor itu tinggal dilengkapi dengan administrasi. Nah, terus surat nikah, paspor 4x6, SKCK dan BPJS atau KIS. Ya, surat nikah itu ya surat keterangan belum pernah menikah. Nah, itulah beberapa persyaratan diantaranya yang harus dilengkapi oleh adik-adik bagi yang berminat dan berkeinginan untuk menjadi sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya. Nah, baik, terima kasih Komandan untuk penjelasannya. Nah, adik-adik semuanya sedikit ada gambaran ya apa saja persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota TNI Angkatan Darat. Nah, baik Komandan, barusan saja kita berbicara tentang apa saja persyaratannya. Akhir-akhir ini juga banyak sekali saya lihat Komandan adik-adik kita ini sudah mulai latihan fisik, latihan jasmani, pembinaan jasmani, dan latihan yang terus-menerus dari pagi, siang, dan sore. Apakah benar Komandan aspek fisik ini menjadi penilaian nomor 1 atau mungkin ada aspek-aspek lainnya nih Komandan yang menjadi penilaian? Apa saja sih Komandan aspek-aspek tersebut? Baiklah, mungkin akan saya jelaskan ya. Untuk jasmani bukan faktor paling utama untuk menjadi prajurit TNI. Semuanya harus memenuhi syarat. Ya. Di antaranya administrasi, ya, seperti contoh rapot, ijazah dan lain-lain itu harus memenuhi syarat karena itu menjadi pertimbangan. Nah, tadi saya sudah sebutkan itu.
Yang kedua, kesehatan. Jadi harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh panitia. Nah, adik-adik bisa melaksanakan medical check up di rumah sakit umum sehingga diketahui ya kondisi kesehatan apa yang kurang dan perlu dibenahi. Apakah giginya kurang rapi, atau penglihatannya bagaimana, atau kebersihan telinga atau kaki varises supaya bisa diobati dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan medical check up. Ketahui kekurangan adik-adik pada saat mau mendaftar, sehingga pada saat seleksi kondisi kesehatan sudah maksimal dan prima. Terus kondisi juga jasmani itu harus memenuhi syarat. Jasmani ini nanti ada tes lari, terus ada pull up, ada push up, sit up, terus ada berenang. Nah, adik-adik bisa mulai belajar dari awal. Bisa bermitra dengan bapak-bapak yang ada di Kodim atau di batalion, ya, minta pelatihan cara pembinaan yang fisik yang baik dan benar, baik pagi, siang ataupun sore, sehingga nanti pada saatnya pengetesan nilai hasil jasmaninya akan maksimal. Nah, persyaratan selanjutnya adalah mental ideologi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi semuanya itu syarat-syarat dengan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi. Nanti ada standarnya, standar dari Angkatan Darat bagi personel yang mendaftar. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, jadi dalam penerimaan itu ada mekanisme yang perlu diketahui untuk mempermudah dalam seleksi. Yang pertama, calon melaksanakan daftar online melalui HP atau komputer masing-masing dengan website. Catat ya, https angkatandarat.recruitment tni.mil.id. Nah, itu nanti bisa dicari. Nah, kemudian calon melaksanakan validasi atau daftar ulang di Agenrem 102 Bandung. Karena Kodim 1014 Pangkalan ini berada di wilayah Korem 102 Bandung. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atau uji administrasi berupa pemeriksaan ijazah, akte, KTP, KK, SKCK, dan lain-lain. Kemudian juga dasar pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan tindik tato. Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim administrasi, selanjutnya calon akan melaksanakan atau uji kesehatan yang akan diuji oleh tim kesehatan. Jadi lanjut kalau sudah kesehatan. Setelah calon dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh tim kesehatan, calon diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan atau uji kesegaran jasmani yang dilaksanakan oleh tim jasmani. Jadi berkelanjutan. Ya, apabila lulus dilanjutkan lagi dengan tes berikutnya. Kemudian calon yang lulus kesegaran jasmani akan melanjutkan pemeriksaan atau uji psikologi. Jadi begitu. Jadi Mbak Vega, jadi tesnya akan berkelanjutan gitu ya. Kemudian juga calon melaksanakan penelitian personil baik tertulis maupun wawancara secara simultan yang akan diambil oleh tim Litpes. Nah, jadi akan dilaksanakan wawancara secara tertulis ataupun secara langsung ya, dengan audiens itu. Setelah rangkaian kegiatan seleksi telah selesai dilaksanakan, maka semuanya hasil akan dihimpun ke dalam buku sidang dan kemudian calon akan disidangkan yang dipimpin oleh ketua sidang. Bagi calon yang lulus memenuhi syarat akan mengikuti pendidikan pertama militer, dan bagi yang tidak lulus dan tidak memenuhi syarat kembali ke rumah masing-masing. Itulah beberapa gambaran sehingga adik-adik semuanya bisa menjadi referensi sebelum mendaftar menjadi seorang prajurit TNI. Nah, baik Komandan, terima kasih atas penjelasannya. Nah, adik-adik semua sudah ada gambaran ya apa saja yang harus adik-adik siapkan. Seperti administrasi sudah bisa disiapkan dari sekarang. Untuk latihan fisik bisa dilaksanakan rutin. Untuk kesehatan dianjurkan untuk melaksanakan medical check up di rumah sakit terdekat ya adik-adik. Untuk psikologi bisa belajar mandiri atau mengikuti kursus. Jadi banyak aspek-aspek penting yang menunjang untuk adik-adik bisa lolos menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Nah, mohon izin Komandan, kali ini kita akan berbicara hal yang sedikit sensitif nih Komandan. Saya sering mendengar, terutama di sosial media Komandan, banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat diperlukan biaya yang sangat banyak atau diminta
diminta bayaran seperti itu Komandan. Apakah berita tersebut benar Komandan? Bagaimana nih tanggapan Komandan melihat berita-berita tersebut simpang siur di masyarakat kita ini Komandan? Nah, ini saya luruskan ya, berita sebenarnya ini sesuai dengan perintah pimpinan dari mulai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Komandan Korem 102 Panji Panjung, ataupun perintah secara tertulis oleh TNI Angkatan Darat. Ya, jadi saya jelaskan, mungkin ada informasi yang berkembang itu menjadi prajurit TNI itu harus bayar. Nah, itu adalah berita yang bohong, hoax atau tidak benar. Kami juga sudah memberikan pemberitahuan secara tertulis. Kami pampang di Kodim Koramil bahwa menjadi anggota TNI Angkatan Darat itu adalah gratis, tidak dipungut biaya seperti itu. Yang benar dalam penerimaan prajurit TNI adalah gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu adalah perintah pimpinan dan peraturan oleh Angkatan Darat yang diterapkan dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Seperti itu. Siap Komandan, terima kasih Komandan atas konfirmasinya. Nah adik-adik, berarti kalau ada oknum-oknum yang menawarkan adik-adik bisa lolos dan dimintai biaya banyak, berarti itu hoax ya Komandan, atau tidak benar ya adik-adik semua. Jadi menjadi anggota prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya sepeser pun, benar Komandan? Betul ya, tidak ada itu perintah. Baiklah, demikianlah podcast Kodim 1014 Pangkalan Bun pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan diri menjadi bagian prajurit dari TNI Angkatan Darat. Sebelumnya terima kasih Komandan telah berkenan hadir dan menjawab seluruh pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang ingin mendaftar Komandan. Ya, ada pesan dari saya tambahan. Ya, harus semangat, ya, berikhtiar, berdoa, dan yakin usaha yang kita kerjakan secara maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Harus optimis atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Nah, siap. Terima kasih Komandan. Akhir kata, kami Septikowat Pegang Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.